Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kita akan bertemu lagi kita akan membahas di bagian yang kedua, mengapa Bunda Maria dihormati secara istimewa, terutama di dalam gereja Katolik dan bagi umat Katolik. Nah, saudaraku, dengan ketaatan Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah. Nah, saudaraku, dengan ketaatannya, Bunda Maria bekerja sama dengan rahmat Allah secara sempurna. Pada waktu Allah mengutus malaikat Gabriel untuk mengunjungi Maria dan menyampaikan kabar gembira, Allah tidak memaksanya untuk memberikan persetujuan. Allah memberikan kesempatan kepada Maria untuk secara bebas menjawab panggilan dari Bunda putranya. Bunda Maria yang menerima sepenuhnya rahmat Allah, menerima sabda Allah yang disampaikan oleh malaikat itu pertama-tama di dalam hatinya, baru kemudian di dalam tubuhnya. Dengan ketaatannya, Bunda Maria memberikan diri seutuhnya untuk penggenapan rencana Allah. Dengan penyerahan diri secara total, Bunda Maria menjawab malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Seperti yang ditulis di dalam Lukas 1 ayat 38. Betapa dalam makna kalimat ini, saudaraku, yang telah mengubah sejarah umat manusia. Sebab saat setelah Bunda Maria menyatakan kesediaannya, Sang Sabda Allah menjadi daging, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengambil rupa manusia, sejak saat itu sejarah keselamatan manusia memasuki babak baru. Sang Putra Allah mengambil kodrat manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Saudaraku, ketaatan Bunda Maria tidak hanya sekali saja pada waktu menerima kabar gembira, namun sepanjang hidupnya, seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas 1 ayat 46-55, dan juga di dalam Injil Yohanes 2 ayat 5. Saudaraku, Paus Yohanes Paulus kedua mengajarkan bahwa puncak penyerahan diri Bunda Maria terhadap kehendak Allah dan puncak persatuannya dengan Kristus terjadi ketika ia menjawab ya dalam keheningan saat ia berdiri di kaki salib Yesus. Bunda Maria menyaksikan dengan matanya sendiri putranya menderita dan wafat dengan cara yang demikian tragis. Bunda Maria tetap setia, saudaraku, sampai saat hampir semua muridnya meninggalkan dia. Bunda Maria tetap setia, berdiri di kaki salib Kristus, walaupun ia melihat bahwa yang terpampang di hadapannya sepertinya adalah kebalikan dari apa yang pernah didengarkan dari malaikat itu, yaitu bahwa anak yang dilahirkannya akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak pernah kesudahan.
seperti yang dicatat dalam Lukas 1 ayat 31 ayat sampai dengan 33. Saudaraku, di kaki salib Yesus, Bunda Maria turut mempersembahkan putranya yang sangat dikasihnya kembali ke tangan Allah Bapa. Suatu ungkapan iman tanpa kata. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, ya Tuhan. Tak terbayangkan betapa besar kepedihan jiwa yang dialami oleh Bunda Maria saat itu. Namun juga betapa kuatnya kuasa rahmat Allah dalam jiwa Bunda Maria, betapa besarnya pengaruh Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Sebab, apakah penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan seorang ibu yang melihat sendiri di hadapannya bagaimana anaknya difitnah, dihina, disiksa sedemikian hebatnya sampai mati. Demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan di bagian kedua ini, mengapa Bunda Maria dihormati secara istimewa. Ini adalah bagian kedua, berikutnya adalah di bagian yang ketiga, yaitu bagian terakhir. Terima kasih saudaraku, Anda sudah menyaksikan channel ini. Semoga channel ini mendapat pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda, dan jika Anda merasakan channel ini bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, bagikan kepada banyak orang, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.